Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Kursi toilet. Jadi, aku dan istri telah menikah selama hampir 18 tahun. Ketika kami pertama kali bertemu, aku sedang dalam proses membiarkan lemari terbuka, membiarkan piring merendam, meletakkan kertas toilet di dudukannya dengan cara yang salah, dan lain-lain. Aku masih kagum dia masih bersama aku. Sebagian besar hal yang aku akui aku salah atau baik-baik saja berkompromi untuk membuat kita bahagia. Satu hal yang tidak ingin aku kompromikan adalah meletakkan dudukan toilet setelah menggunakan toilet. Istri tidak mengangkatnya setelah dia menggunakannya. Jadi mengapa aku harus meletakkannya? Kami memiliki beberapa argumen kecil tentang ini. Aku segera menyadari aku tidak akan pernah menang. Jadi sejak itu aku tidak hanya meletakkan kursi, tetapi juga penutupnya. Jadi dia harus setidaknya mengangkat penutup sebelum istri menggunakan toilet. Kemenangan kecil. Cerita kedua. Dokumentasi cuti sakit. Hanya menghabiskan seminggu di ICU dan seminggu pemulihan. Bos mengatakan kepada aku untuk memulihkan diri dan mengambil waktu yang aku butuhkan. Aku memiliki sekitar 4 bulan akumulasi cuti berbayar, sakit plus liburan. Aku telah merencanakan untuk kembali bekerja minggu ini. Menuju ke dokter hari ini untuk pemeriksaan lanjut. Pesan bos kalau aku harus kembali bekerja besok atau memberikan dokumentasi medis. Itu berubah dengan cepat menjadi permusuhan dan HR sekarang terlibat. Kita semua tahu HR melindungi majikan. Isyarat malicious compliance. Dokter mengatakan dia ingin aku tidak bekerja dan fokus pada rehabilitasi setidaknya 6 minggu lagi. Memberikan dokumen yang menyatakan ditujukan kepada atasan dan Departemen SDM dengan ancaman atau peringatan kalau melanggar perintah medisnya dapat merupakan bahaya sembrono terhadap nasihat medis. Dan dapat membuat bos dan mereka masing-masing secara pribadi bertanggung jawab perdata dan pidana, mengutip Undang-Undang Negara Bagian dan Federal. Wow, aku suka dokter dan klinik ini. Cerita ketiga. Lupakan segalanya tentang tempat ini, sebuah malicious compliance lebih dari 1 dekade dalam pembuatan. Bertahun-tahun yang lalu, aku bekerja untuk sebuah perusahaan kecil. CEO seorang yang pelit dari urutan pertama. Kami membutuhkan hosting gambar untuk akun klien besar, dan CEO tidak mau membayar mungkin 2-3 ribu dolar dalam biaya hosting gambar tahunan pada saat itu, meskipun perusahaan menghasilkan jutaan dari kesepakatan. Aku menjadi individu yang giat. Aku menemukan cara untuk meng-host gambar di Flickr. Aku menyimpan informasi login di buku catatan fisik, dan terus memberitahu mereka kalau ini adalah rumah kartu, dan kami perlu beralih ke layanan profesional. Beberapa bulan kemudian, aku dipromosikan dan meminta kenaikan gaji untuk mengikuti promosiku. CEO mengatakan tidak, karena semua promosi dan kenaikan gaji membutuhkan persetujuan CEO. Aku mencoba bernegosiasi, tetapi CEO mengatakan tidak, dan pergi jika aku tidak menyukainya. Jadi, aku lakukan. CEO mengatakan kepada aku untuk melupakan semua yang berhubungan dengan pekerjaan di sini, dan dia akan menuntut aku jika aku melakukan sesuatu dengan akun klien setelah itu, yaitu sabotase atau mencuri data klien. Aku mengatakan kepadanya kalau aku meninggalkan semua pekerjaanku di buku catatan di email terakhirku padanya, manajerku, dan mengirim email pribadiku. Dalam email ini, inventaris lengkap dari apa yang aku tinggalkan, faktur, kontrak, dan lain-lain, termasuk entry ini, buku catatan pribadi, catatan akun dan materi referensi, termasuk login hosting gambar, untuk akun, tetapkan untuk referensi. Baru-baru ini, aku menerima pesan situs jaringan profesional dari CEO, meminta aku untuk membantu mereka dengan akun lamaku atau dia akan menuntut aku. Rupanya, Flickr mengubah persyaratan layanan mereka, dan gambar-gambar itu dihapus. Selama lebih dari 10 tahun, tidak ada yang memperbarui dokumentasi apapun atau hosting gambar. Tidak ada yang repot-repot memeriksa akun email yang digunakan untuk masuk ke akun Flickr. Aku mengatakan kepadanya aku tidak dapat membantu. Sesuai permintaannya, aku lupa semua yang aku ketahui tentang perusahaannya, dan semua yang aku tahu ada di buku catatan yang aku tinggalkan untuknya lebih dari 10 tahun yang lalu. Serius, aku tidak ingat apa yang aku miliki untuk sarapan tadi pagi, apalagi rincian teknis dulu. Aku hanya tertawa. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.